Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte memberikan pernyataan mengejutkan terkait penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ia mengakui banyak anggota polisi yang nakal, namun tidak semuanya. Namun Napoleon meminta agar publik sabar menunggu proses pengungkapan kasus Brigadir J yang sedang dilakukan Polri. Napoleon juga memberikan apresiasi terhadap keluarga dan pengacara Brigadir J yang mendorong Polri sehingga membongkar kasus tersebut. Lebih lanjut, ia juga mengkritisi pada pihak-pihak yang berkomentar dalam kasus ini dan merasa diri paling berjasa. Napoleon menegaskan agar membiarkan Polri bekerja untuk mengusut tuntas kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo tersebut. Sebagai informasi, kasus Verdi Sambo yang menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyita perhatian publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Selain ia, asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo bernama Kuat atau KM juga turut ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya menyusul Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Brigadir Ricky Rizal alias Brigadir RR menjadi tersangka. Keempat tersangka disangka pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Adapun peran keempat tersangka adalah Baradae yang merupakan pelaku penembakan terhadap Brigadir J. Sementara itu tersangka Brigadir Ricky dan KM diduga turut membantu saat kejadian. Sedangkan tersangka Irjen Verdi Sambo diduga merupakan pihak yang meminta Baradae menembak Brigadir J. Ia juga yang membuat skenario seolah-olah kasus itu merupakan kasus tembak-menembak. Dalam kasus ini, tim sus memeriksa 56 personel polisi terkait penanganan kasus Brigadir J. Adapun 31 orang diantaranya diduga melanggar kode etik profesi Polri. Adapun sebanyak 11 anggota Polri diantaranya ditahan di tempat khusus buntut dari kasus tersebut. Irjen Napoleon Bonaparte turut berkomentar terkait penetapan Verdi Sambo dalam kasus penembakan yang menewaskan Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dia pun mengapresiasi sejumlah pihak yang turut mengawal kasus ini sehingga kebenaran satu demi satu mulai terungkap. Kang Asep, kalau kita review kembali, kita dulu pernah berbincang juga dan saya ingat Kang Asep pernah menyatakan pernyataan bahwa Eliezer ini harusnya bebas. Kita mencoba membaca kemungkinan, melihat kemungkinan. Kalau sampai dengan titik ini, Kang Asep masih punya keyakinan bahwa Eliezer akan bebas atau ada hukumannya, hukuman penjara yang tetap nanti akan diemban oleh Richard Eliezer? Saya sering katakan, sekali bebas tetap bebas. Bagi Eliezer sekali, kalau saya hakimnya, saya bebaskan. Karena gini, kan gampang kok sudah berpikirnya. Eliezer melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan. Ya, perintahnya siapa? Si Sambo. Sambo itu udah berpakaian dinas, satu itu. Kedua, waktunya tidak ada waktu untuk menolak Eliezer seperti Ricky yang ditawarkan. Waktu itu situasinya sudah mencekam. Nah, mencekam inilah harus dibuktikan oleh ahli bukan hukum. Jadi ketika di ruangan yang kecil, yang ketika lihat waktu hakimnya melihat kan di bawah tangga dan sebagainya, Eliezer dipanggil, sebelumnya didoktrin, sebelumnya suruh diisi senjata, suruh tembak. Udah ikuti permainannya Sambo lah, suruh dihajar. Sekali lagi, ketika suruh dihajar, dia tidak ada pilihan lain. Kalau bahasa psikolog dan psikolog yang menentukan, udah menentukan ya bahwa dia adalah dalam keadaan tekanan objektif. Ini yang ngomong Reza Indragiri, kemudian Rini dan semua ada apresiasi dan hasil. Nah, kemudian kedua, dia orang yang tunduk patuh di lingkungan, sekali lagi, di lingkungan Brimob itu diperintahkan untuk patuh taat terhadap atasan. Itu sesuai motonya. Saya tidak hafal motonya, tapi tidak ada hak untuk menanya atau hak untuk mengingkari perintah. Pokoknya perintah komandan, lu laksanakan. Itu yang ternyata saya baru tahu juga. Ketiga, yang lebih penting adalah penjelasan Romo Magnis. Saya suka sekali ada penjelasan Romo Magnis, seorang maha guru, seorang begawan yang mengatakan, ya, dalam keadaan kebingungan, dalam budaya tunduk patuh dan taat, dia harus melaksanakan. Jadi dilakukan oleh Eliezer itu adalah perintah jabatan, ya, sekali lagi, dalam situasi yang tidak memungkinkan, tidak ada pilihan lain, karena dia tahu situasi waktu harus menembak. Bayangin kan, tidak mungkin dia ditembak kawannya kalau tidak atas perintah. Oh, berhak lari, berhak menembak, berhak menolak. Ya kalau dia tidak nembak, ya dia ditembak habis, karena terbukti dia udah terkena di bawah kan. Dan sebelumnya sudah ngisi senjata.
Dan itu telah dibuktikan oleh para psikolog. Makanya menurut saya hakim harus berani menyatakan dengan putusannya. Betul ada perbuatan, tapi perbuatan ini kan perbuatannya dilarang. Membunuh dan menganiaya itu dilarang sekali itu di buku 2, buku 3 KUHP. Tapi orang suka lupa di buku 1 tuh ada alasan penghapus. Menghapus kalimatnya menghapus loh. Setelah menghapus baru memperingan, baru memperberat. Jadi semua perbuatan itu yang dilarang bisa hapus. Pasalnya jelas. Karena terpaksa. Contohnya begal. Saya begal Jason. Jason tusuk saya, matilah saya. Jason bebas. Lepas ya. Kenapa? Karena terpaksa membunuh saya. Karena saya jadi rampok. Kedua, perintah undang-undang. Dia datang ke Medan Juang. Dia bunuh tuh lawan-lawannya. Ya apa-apa mau perintah. Ya ke Tinombala, kemana itu kan, ke Papua gitu kan. Nggak jadi masalah kan. Itu perintah undang-undang melaksanakan ketertiban masyarakat kan. Ketiga, ya yang lebih penting lagi. Itu orang suka mengatakan, itu militer katanya, polisi. Lah, KUHP pasal 51 tuh KUHP itu berlaku untuk sipil dan polisi. Ya, di militer juga sama pasalnya. Jadi jangan suka mengatakan itu militer. Apalagi Brimob ini kan semi militer. Jadi sekali lagi Jason ya, bahwa Richard Eliezer itu kalau saya hakimnya, saya akan pertimbangkan terbukti melakukan ikut serta perencanaan pembunuhan. Namun ada alasan penghapusan pada yang bersangkutan, yaitu menggunakan pasal 51 ayat 1. Gunakan 2 azas yang saya katakan dengan jasanya, idamun itu. Jadi di atas perintah jabatan tidak dapat dipidana. Itu kalimat pertamanya, tidak dapat dipidana. Kedua, menggunakan azas imandat. Dia yang menyuruh melakukan, dialah sebagai alat dan beban tanggung jawabnya kepada yang menyuruh. Jadi sekali lagi, bagi saya Ican harus lepas atau bebas. Kalau bebasnya karena dia tidak unsur menghendaki, tidak kena ya, sengajanya mengetahui tidak menghendaki. Tapi kalau lepas perbuatan itu ada, cuma dia ada alasan menghapus. Tapi sekali lagi saya hormat kepada majelis, silakan majelis mengikuti pendapat yang mana. Tapi sekali lagi, kalau saya hakimnya pasti ya Ican saya lepaskan dari tuntutan hukuman. Ya.